Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9. Perkenalkan, nama saya Rea Pramesti dengan NIM 64230248. Kami di sini akan menjelaskan ulang dan memahami apa itu pasar modal. Pasar modal adalah tempat untuk berdagang berbagai instrumen keuangan jangka panjang seperti saham, obligasi, dan reksadana. Pasar modal juga dikenal sebagai bursa efek. Pasar modal juga dapat menjadi tolak ukur kondisi ekonomi suatu negara. Aktivitas pembelian dan penjualan di pasar modal dapat mencerminkan kondisi perekonomian negara. Kemudian ada fungsi pasar modal. Yang pertama itu mempertemukan investor dengan pihak yang membutuhkan dana. Kemudian memberikan alternatif investasi selain menabung di bank, membeli emas, asuransi, tanah, dan bangunan. Lalu membantu perusahaan dan pemerintah mendapatkan pendanaan. Kemudian menunjang pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, dan yang terakhir menciptakan simbiosis mutualisme secara investor dan emiten. Kemudian ada instrumen pasar modal. Apa sih instrumen pasar modal? Instrumen pasar modal adalah surat berharga yang diperjualbelikan di bursa efek. Instrumen ini berfungsi sebagai media bagi perusahaan dan pemerintah untuk mengumpulkan modal dan investor. Contoh instrumen pasar modal itu ada saham, obligasi, dan reksadana. Kita mulai dari saham dulu ya. Saham adalah sertifikat kepemilikan atas suatu perusahaan yang diperdagangkan di bursa efek. Kemudian ada obligasi. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan untuk memperoleh pinjaman. Kemudian ada reksadana. Reksadana adalah investasi kolektif yang dikelola oleh manajer investasi profesional. Siapa saja sih yang terlibat di dalam pasar modal? Yang pertama itu ada perusahaan tercatat. Ini tuh pihak yang membutuhkan dana. Kemudian ada investor atau pihak yang menyediakan modal untuk investasi. Ada peran perusahaan dan investor. Peran perusahaan dapat memperoleh dana jangka panjang melalui pasar modal dengan menjual saham kepada masyarakat umum, perusahaan lain, lembaga, dan pemerintah. Kemudian kalau peran investor itu menyediakan modal untuk investasi pada perusahaan dan proyek bisnis. Oke, kita mulai dari saham. Mekanisme dan perhitungan. Investor memesan saham melalui perantara efek atau broker di bursa efek. Kemudian dilanjutkan dengan pencatatan transaksi. Transaksi saham dicatat dalam sistem bursa efek dan kepemilikan saham diverifikasi. Lalu langkah terakhir adalah perhitungan harga. Harga saham ditentukan oleh pemerintah dan penawaran di pasar saham. Kemudian ada karakteristik dan klasifikasi obligasi. Yang pertama, masa jatuh tempo. Obligasi memiliki jangka waktu tertentu untuk pelunasan pokok dan bunga. Kemudian ada kupon bunga. Obligasi memberikan pembayaran bunga secara berkala kepada pemegang obligasi. Yang ketiga ada klasifikasi. Obligasi dapat diklasifikasikan berdasarkan penerbit, jamin, dan karakteristik lainnya. Dan yang terakhir ada risiko. Obligasi memiliki risiko kredit dan risiko pasar yang perlu dipertimbangkan. Yang terakhir ada tipe dan keuntungan reksadana. Tipe reksadana itu dapat berupa saham, obligasi, pasar uang, atau campuran. Kemudian ada profesional. Reksadana dikelola oleh manajer investasi yang berpengalaman. Dan ada diversifikasi investasi untuk mengurangi risiko. Dan yang terakhir adalah likuiditas. Unit penyertaan reksadana dapat dijual kembali dengan cepat. Kemudian ada tips memilih investasi yang cocok untuk pemula. Yang pertama ada sesuaikan dengan budget. Jangan memaksakan untuk berinvestasi di luar kemampuan finansial. Yang kedua ada self-assessment atau evaluasi diri. Setiap orang memiliki profil risiko yang berbeda. Pilih investasi yang sesuai. Kemudian yang terakhir ada tentukan tujuan investasi. Menentukan alasan dan tujuan investasi agar bisa memilih instrumen yang tepat. Lalu ada peran instrumen pasar modal dalam investasi. Yang pertama ada mobilisasi dana. Instrumen pasar modal memobilisasi dana dari investor untuk diinvestasikan. Yang kedua ada alokasi modal. Dana yang dihimpun dialokasikan ke proyek-proyek produktif dan menjanjikan. Yang terakhir ada diversifikasi risiko. Investasi di berbagai instrumen dapat menyebabkan risiko secara efektif. Perkenalkan, saya Nabila Febrianti dengan NIM 64230633. Saya akan melanjutkan menjelaskan prinsip pengelolaan uang. 1. Aturan 50/30/20, yaitu 50% untuk kebutuhan hidup, 30% untuk keinginan,
dan 20% untuk tabungan atau investasi. 2. Aturan 70/20/10, yaitu 70% untuk kebutuhan hidup, 20% untuk investasi, dan 10% untuk tabungan atau cicilan. 3. Ada konsistensi, yaitu selalu disiplin dalam pengaturan keuangan dan hindari pengeluaran berlebihan, kerugian akibat investasi bodong. Total kerugian dalam 5 tahun terakhir ada 139 triliun rupiah. Data dari Satgas Waspada Investasi pada Desember 2023. 1. Kesimpulannya, masyarakat mulai sadar pentingnya investasi, tetapi banyak yang terjebak pada investasi ilegal. 2. Pentingnya edukasi investasi yang aman dan bijak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tips cepat cek investasi ilegal dan investasi bodong. 1. Memberi janji pasti untung cepat dan retur yang tinggi. 2. Mengklaim tidak ada resiko. Ketiga, biasanya member get member. Keempat, tidak memiliki izin yang jelas. Jadi, kesimpulannya adalah pentingnya memahami alokasi anggaran yang baik untuk kebutuhan hidup, keinginan, dan investasi. Masyarakat juga perlu mewaspadai adanya investasi bodong dan memahami pasar modal dengan benar dan baik. Bagi pemula, penting untuk melakukan evaluasi diri dan menentukan tujuan investasi yang jelas. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.